Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan berkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip. Dengar teliti, pasang telinga dengan baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Iya ya kan? Kemudian gope, itu juga bukan bahasa Indonesia, tapi kita serap, kita pakai. Ibadah itu juga bukan bahasa Indonesia, tapi kita pakai. Nah, maka untuk supaya kita bisa memahami artinya, kita harus cari menurut bahasa aslinya maknanya itu apa, kan gitu. Ya. Nah, kalau kita cari, kita telusuri dari akar katanya, ibadah itu berasal dari kata a'bud. Dari huruf ain, kemudian huruf ba, kemudian huruf dal. Yang artinya itu hamba, a'bud, hamba. Abada, begitu. Nah, makanya sebenarnya makna ibadah itu artinya penghambaan diri, bukan gini-gini. Nah, banyak orang salah mengerti ibadah itu maksudnya pergi ke gereja atau pergi ke masjid. Jangan salah. Orang sekarang banyak pergi ke masjid tuh nyolong sendal. Banyak orang pergi ke gereja, cuman mau gosip banyak. Nah, makanya ini pengertian yang salah kaprah ini itu sudah bagaimana ya? Sudah mengakar, mendarah daging begitu. Jadi orang memahami ibadah itu adalah pergi ke sebuah tempat. Kalau orang muslim kebanyakan ibadah itu artinya pergi ke masjid. Mau kemana bro? Mau ibadah katanya. Artinya mau pergi ke masjid. Orang Kristen pun banyak seperti itu. Hari ini ibadah atau enggak? Hari ini berangkat ibadah atau enggak? Karena pemahaman ibadah itu sudah salah di tengah-tengah masyarakat. Padahal arti ibadah itu sebenarnya adalah penghambaan diri. Jadi enggak. Jadi kalau pertanyaannya hari ini ibadah enggak, itu udah pertanyaan yang salah. Gitu. Iya, gimana ya? Aku sendiri itu kadang dengerin tausiah-tausiah seperti itu kok makin gak nyambung gitu loh. Setelah tahu Bang Edis itu di konten ini di akun ini. Iya. Yang benar mana gitu loh, aku bingung seperti itu. Iya, jadi ibadah itu sebenarnya artinya penghambaan diri. Kalau bahasa Ibraninya itu avodah. Artinya itu kerja atau melayani gitu. Contoh misalnya ini ada majikan ya kan? Kemudian ini ada pekerjanya. Nah, ini melayani ini, itu aslinya ibadah itu artinya kerja, melayani atau menghambakan diri, melakukan pekerjaan. Kalau bahasa Indonesianya berbakti, nah itu simple, berbakti gitu. Nah, banyak orang tidak sadar dia beribadah, bekerja, melayani iblis dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang iblis perintahkan. Contoh misalnya, kita kan tahu bahwa mencuri, kemudian apa lagi? Korupsi, ya seperti itulah. Ya, itu kan sebenarnya dorongan atau keinginan jahat dari iblis kepada manusia supaya dia melakukannya. Nah, ketika seseorang melakukan hal itu sebenarnya dia sudah melakukan ibadah kepada si iblis itu. Banyak orang tidak tahu begitu. Jadi ibadah kepada setan atau berbakti kepada setan dilakukan dengan cara melakukan apa yang diinginkan oleh setan itu. Seperti itu. Cuman kalau zaman sekarang kan, yang penting saya kan nggak bakar-bakar dupa di pohon, berarti saya nggak ibadah kepada setan dong, kan gitu. Pengertiannya sudah sempit gitu loh. Seperti itu. Ya makin parah aja lah menurut aku, orang Islam itu kayaknya perlu direvisi kayaknya itu. Iya, jadi begini Bang, artinya kita itu harus memahami sesuatu secara mendalam supaya kita itu bisa betul-betul mengerti begitu. Banyak orang itu yang dia sendiri tidak paham lalu dia debat banyak begitu. Ya pengertiannya sendiri maksudnya itu Al-Quran secara itu bahasa Arab terus diterapkan ke bahasa Indonesia tapi nggak dipahami artinya, itu kan konyol juga itu Bang. Ya, nah masalahnya Bang, Abang ini kan Muslim.
Iya. Nah, kalau saya belajar agama Islam, di dalam agama Islam itu, ini khusus pakar-pakarnya ya, orang-orang yang betul-betul mendalami agama Islam, itu sudah mengakui Muhammad itu Robnya umat. Karena secara kaidah bahasa, Muhammad itu memang posisi dia itu adalah Rob di tengah-tengah umat. Dan umat muslim itu beribadah, berbakti kepada Muhammad itu dengan cara melakukan perintah-perintahnya. Nah, nanti mungkin abang malah kaget. Tapi itu diakui oleh pakar-pakarnya. Contohnya siapa? Yang mengakui itu namanya Ustadz Faisal Khan. Itu seorang pakar Al-Quran itu. Kemudian yang dari Aceh. Yang namanya, siapa itu? Aduh, siapa namanya teman-teman yang dari Aceh? Pak siapa? Yang kemarin cuci darah. Tuh, dia mengakui. Memang umat itu memang beribadah kepada Muhammad. Nah, masalahnya orang nggak tahu ibadah itu apa. Ibadah itu artinya pergi ke kan begitu. Begitu, Bang. Tapi yuk gimana ya? Udah orang itu sudah terdogma dan terdoktrin tuh gimana? Solusinya itu Bang, seperti aku ini yang kayak aku ini udah netral nih Bang. Kalau dikatakan Islam itu, Islamku nggak seperti orang-orang di sini seperti itu. Saya rasakan seperti itu. Ya, kalau kita melihat agama Islam, Bang ya, bagaimana umat Islam itu sudah mengkultuskan seorang Muhammad. Coba Bang, kalau ada orang yang ngomong tentang Muhammad sedikit, orang Islam ngamuk itu Bang, kujang-kujang marah itu. Karena memang idolnya, sosok yang sangat dimuliakan, sosok yang sangat dijunjung tinggi, setinggi-tingginya, setinggi langit, itu Muhammad oleh umat Islam. Makanya nama Muhammad itu nempel dengan nama Allah. Coba aja main-main ke masjid. Gitu loh. Cuman orang Islam nunjuk terus sama orang Kristen. Kenapa kamu begitu menginikan Yesus? Yesus tuh hanya utusan saja. Kok kamu begitu? Nah, ternyata orang Islam tuh melakukan hal yang sama. Gitu loh. Nah, cuman kagak ngaca, itu loh masalahnya. Padahal di dalam Kristen, Yesus itu patut, layak untuk menerima sembah, menerima kemuliaan, menerima hormat. Jangankan Yesus Bang, raja saja, raja yang duduk di singgasana, yang memerintah rakyatnya, dia patut menerima hormat. Tapi gimana Bang ya, kalau dia di apalagi Yesus ya, begitu loh. Enggak. Begini loh, maksudnya aku mau tanyakan, kalau di Islam itu menyembah Tuhan itu kan dari apa, maksudnya itu seperti Nabi Muhammad itu bilang, maksudnya nggak nampak gitu loh. Tuhan itu tidak sejenis dengan kita. Tapi kalau orang Kristen kok Tuhannya kok Yesus gitu, gimana itu ceritanya dulu? Bang, tadi kan sudah saya bilang, Tuhan itu bahasa Indonesia. Di dalam Quran, di dalam Bible, Tuhan tuh nggak ada Bang. Yang ada itu Rob, yang ada itu Kurios. Oke, berarti iya. Muhammad itu juga Rob Bang, Rob dia itu. Kalau di Islam yang aku tahu sekarang loh ya, maksudnya sekarang yang baru-baru aku tahu ini, Tuhan itu adalah yang memerintah dalam diri kita gitu. Iya, itu artinya bukan. Jadi kata Tuhan itu telah disalah mengerti oleh banyak orang, baik orang Islam maupun orang Kristen. Disalahpahami kata itu. Begitu padahal definisi dari kata Tuhan itu adalah sesuatu yang mengendalikan kamu. Jadi iblis pun bisa jadi Tuhan. Ketika iblis itu mengendalikan dirimu, kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang diinginkan oleh iblis, maka yang jadi Tuhan di hidupmu itu si iblis itu. Oh iya. Berarti itu Tuhan, itu kata Tuhan itu jabatan Bang, itu sama dengan Tuhan itu sama itu. Tuhan itu sama. Oh iya. Itu kata yang sama. Cuman di dalam bahasa Indonesia itu sekarang jadi beda. Karena berkembang, zaman itu berkembang, jadi orang memahami itu berbeda. Padahal itu kosakata yang sebenarnya sama. Sama dengan kata tahu itu sama Bang. Saya tidak tahu, itu sama. Gitu. Ya, saya masuk suka nih, dapat ilmu baru lagi nih. Terus aku mau tanya lagi tentang itu loh Bang, apa yang tahu loh ya, maksudnya aku soalnya cari tahu di Islam sendiri nggak dapat ilmunya. Ini tentang Isra Mi'raj itu gimana Bang? Kok tuh Isra Mi'raj. Oke, masalah Isra Mi'raj itu memang cerita itu kalau kita telusuri
dengan secara mendalam, itu akan membuat orang Islam itu menganggap itu lawakan. Makasih Bang Siratul Mustaqim. Gini, kenapa saya katakan begini? Oke, apa yang Anda tahu tentang Isra Mi'raj? Yang saya tahu Isra Mi'raj itu yang kalau dari cerita-cerita itu ya, Nabi Muhammad itu perjalanan yang nggak masuk akal gitu, maksudnya itu terus bertemu Tuhan di Sidratul Muntaha. Di atas langit gitu. Ya. Tuhan ada di sana gitu. Saya berkesimpulan seperti itu. Ya, jadi begini Bang, cerita Isra Mi'raj ini menjadi satu studi khusus bagi saya. Cuman ini tema lama ya, tema lama yang sudah saya bahas puluhan tahun ya, mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu ya, belasan tahun yang lalu gini. Jadi di dalam cerita Isra Mi'raj itu dikatakan Muhammad itu dibawa oleh sosok yang namanya Jibril. Jadi dia masuk ke langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit ke-7. Ya kan? Nah, jadi di dalam cerita itu langit itu diketok katanya, pintu langit itu diketok. Gitu kan? Ya kan? Nah, terus tidak mau dibuka tapi mendengar kata Muhammad, katanya langsung kebuka itu pintu langit, ya kan? Nah, begini cerita itu, tapi itu kita nggak usah masuk situ lah, nanti kalian nonton film Sun Gokong. Gini. Gini, Pak. Ketika kita membaca cerita itu, di situ dikatakan Muhammad tuh ketemu sama Allah. Lalu Muhammad itu diperintahkan untuk sholat 50 kali. Bener gak? Iya. Coba Bang, sekarang kita hitung-hitungan ya. Kita pakai anu dulu, kita mau serius dulu hitung-hitungan. Ini Allah ini agak-agak agak lain ini. Kenapa saya bilang agak lain? Gini, coba Bang, dalam satu kali sholat berapa waktu yang Anda butuhkan? Dari ambil air wudhu, ya kan? Kemudian persiapan, ambil sajadah dan lain sebagainya, sampai Anda selesai itu kurang lebih berapa waktu yang Anda perlukan dalam menjalankan satu kali sholat? Palingnya 5 menit cukup lah. Kapan wudhu? Enggak wudhu Bang? Enggak wudhu? Cepet-cepetan pokoknya Bang itu. Gini Bang sholatnya. Bang, kalau sholat, seperti itu. Iya gini, kalau Anda sholat, Anda kan harus mempersiapkan diri dulu. Belum kalau rumah Anda di masjid. Bener gak? Belum kalau Anda sholatnya ke masjid, iya gak? Ya. Apa sholat, boleh gak sholat gak usah di masjid terus? Dari Pak Maghrib, Azhar, di rumah aja gak pernah sholat ke masjid. Boleh gak? Gak boleh. Iya harus ke masjid. Masa Anda mau jalan? Dulu belum ada motor Bang. Dulu jarak masjid tuh masih jauh-jauh. Jangan ngitungnya zaman sekarang, ngitungnya di zaman Muhammad. Gitu loh. Jangan pikir Muhammad hidup di abad 21. Ayo kita pakai logika ya, pakai ini. Kalau misalnya kita bikin 20 menit gimana? Oke, coba. Sekitar 20 menit. 20 menit ya. Allah minta berapa kali, Bang? 50 kali. Kali 50. 20 menit kali 50 kali. Itu ada 1000 menit. Bayangin, 1000 menit dibagi jam ya, bagi 60. 16 jam, Bang. Sehari berapa jam, Bang? 24. Sehari 24, dikurangi 16. Sisa berapa, Bang? Sisa 8 jam. Orang perlu tidur nggak, Bang? Iya. Bisa nggak manusia nggak tidur? Nggak bisa. Nggak bisa. Satu hari manusia tidur berapa jam? 8 jam kan? Ya, tergantung. Ya. Rata-rata 8 jam lah. Kita pukul rata 8 jam, ya nggak? Ya kan? Ya. Nah, 8 jam. Ya. Itu habis, Bang. Waktu 16 jam itu sisanya. Habis buat sholat. Kapan acara makan? Makan kapan, Bang? Kerja kapan? Kerja. Mandi kapan? Mandi. Ngurus anak kapan? Makanya Allah agak lain, Bang. Nah makanya waktu Allah nyuruh sholat 50 kali sehari, itu Allah bercanda, main-main atau bagaimana? Nah itu perkara yang pertama. Kemudian kan dalam cerita itu, Muhammad tuh balik, mau pulang dia. Setelah diperintahkan sholat 50 kali. Muhammad kan gak nolak pertamanya, ya kan? Dia manggut-manggut aja secara lugu dengan lugunya. Dengan lugunya dia menerima perintah sholat 50 kali sehari itu. Makasih ya. Kemudian waktu dalam perjalanan pulang dia ketemu sama Musa. Bang jangan bacain komentar. Lihat sini. Itu komentar gak usah diliatin. Komentar gak usah diliatin. Orang ngomong apa aja di komentar itu gak usah ini. Gini. Nggak perlu, aku nggak perlu itu. Ketika biar sesama komentator aja yang mereka saling debat di dalam kolom komentar. Kita ini aja. Iya. Jadi sewaktu Muhammad pulang,
Musa bilang sama Muhammad, ya Muhammad, umatmu tidak akan kuat. Musa kan pengalaman ya kan? Ya kan? Umatmu tidak akan kuat, balik lagi katanya. Ditawar sama Muhammad, jadi 45. Ya kan? Artinya Allah masih kekeh, pengen banyak sholatnya kan? Nah, terus akhirnya tawar lagi, balik lagi ke Musa. Masih belum kuat, balik katanya. Balik lagi. Muhammad dibikin kayak bola pingpong. Yes, datang ke Musa, ditempel gini, tis, ya kan? Balik ke Allah. Ya kan? Sama Allah digini lagi, tis, ya kan? Balik lagi. Jadi Muhammad dipingpong dia. Balik lagi ke Allah, balik lagi ke sini ya kan? Nah, ketika Muhammad dipingpong oleh Allah dan Musa, sampailah kepada tawaran 5 kali sehari. Ya sudah, 5 kali sehari sholatnya. Nah, di dalam riwayat Isra Mi'raj itu dikatakan ketika Muhammad balik lagi, tahu nggak apa kata Musa? Nggak kuat umatmu, balik lagi katanya. Makasih ya Jeli. Nggak kuat umatmu. Akhirnya apa? Apa akhirnya? Muhammad bilang, sesungguhnya saya malu untuk kembali lagi dan menawarnya. Jadi kalau kita belajar dari sini, angka 5 itu bukan dari perintah sholat di dalam Quran. Angka 5 itu didapatkan karena Muhammad malu. Bayangin, ketika ada perintah sholat di dalam Al-Quran tertulis, ngapain Muhammad capek-capek dikerjain Musa? Kenapa dia nggak hanya ngomong saja, ya Allah, ini di kitabmu ini, engkau menyuruh kami sholat 5 kali sehari. Jadi cerita sholat 5 waktu itu nggak ada di Quran. Itu nggak ada. Mau sampai kiamat, sampai botak nggak ada dalam Quran. Sholat 5 waktu itu dapatnya hasil permufakatan Allah, Musa dan Muhammad. Itu pun Musa masih menyuruh menawar lagi. Seandainya Muhammad balik lagi, pasti dikurangin lagi. Tapi Muhammad bilang, saya udah malu Musa mau balik lagi katanya. Udah malu di situ Muhammad. Coba lah pakai logika. Siapa itu, Bang? Gimana? Karangan siapa itu? Itu di dalam buku buku Sirah Nabawiyah gitu, Isra Mi'raj. Iya, cerita Isra Mi'raj kayak gitu. Jangan lagi itu waktunya, Bang. Itu waktu itu diukur dengan matahari itu gimana itu? Kan tidak mencakup untuk seluruh manusia kalau diukur dengan matahari itu. Gimana itu? Gini, maksudnya begini Bang. Artinya, kata-kata sholat 5 waktu, itu memang tidak ada dalam Al-Quran. Sholatlah kamu 5 waktu, jalankanlah sholat 5 waktu, nggak ada. Bahkan perintah, sholat yang katanya begini, itu juga nggak ada di Quran Bang. Nggak ada. Selama ini Bang Muhammad tuh udah dikerjain dengan slogan-slogan fana yang mengatakan Quran tuh lengkap. Jadi latah sosial saya katakan ya, latah sosial yang dipercayai oleh umat muslim itu adalah Quran, kitab yang lengkap dan sempurna. Padahal itu bohong terbesar sepanjang sejarah Bang. Dia kan nggak membaca isinya. Iya, kalau memang Quran itu kitab yang lengkap, memberi penjelasan, nggak mungkin orang Islam berbondong-bondong baca buku kitab karangan ulama. Selama saya debat dengan orang Muslim, Qurannya jadi pengangguran Bang. Quran tuh jadi kitab yang paling pengangguran. Yang dibuka kitab karangan ulama kok. Menurut ulama. Enggak selalu membaca Al-Quran itu. Cuma membaca tulisannya saja. Iya. Artinya begini Bang. Selama ini kaum muslimin itu sudah didogma sedemikian rupa bahwa Quran itu kitab yang lengkap. Kitab yang sempurna. Dan memberi penjelasan. Tapi ketika orang Islam ditanya soal agama Islam, Al-Qurannya jadi pengangguran, nggak dipakai. Yang dipakai kitab karangan syekh begini, kitab ulama kitab unyu itu yang dibuka. Kitab karangan-karangan. Al-Qurannya pengangguran. Iya, memang itu fakta Bang, nggak usah kita pungkiri. Itu fakta. Coba tanya orang Islam, kalau sholat tangan begini, dapat dari mana itu? Tahu begini. Dapat dari mana? Takbiratul ihram begini. Nggak tahu. Memang nggak ada di Quran. Gitu loh. Berarti kita setiap hari itu orang Islam itu mengikuti kitab lain. Iya, makanya saya bilang, saya tidak setuju kalau kitab sucinya orang Islam itu disebut Al-Quran. Karena apa? Kitab sucinya orang Islam itu bukan Al-Quran. Kitab hadis Bukhari, Sahih Muslim. Itu.
Itulah yang dipakai untuk menjelaskan agama Islam. Karena orang Islam tidak menemukan jawabannya di dalam Al-Quran. Coba sekarang saya tanya sama abang sebagai muslim nih. Apa alasan umat muslim membuka kitab Bukhari, Sahih Muslim, kitab karangan ulama ini, syekh ini? Apa alasannya? Nggak tahu. Karena Al-Quran tidak mampu menjelaskan. Betul nggak? Betul. Iya, seandainya Al-Quran mampu menjelaskan, dibuka ayatnya dalam Quran. Kalau memang apa ya maksudnya Al-Quran itu benar-benar itu, harusnya Tuhan kan adil. Setiap manusia kan berhak mempunyai bahasa sendiri-sendiri dari Tuhan seperti itu. Iya. Di dalam saya pernah diskusi ya, mungkin ini juga tema lama. Semua tema yang saya ajukan ini tema lama sebenarnya. Gini. Di mana ayatnya suruh sholat pakai bahasa Arab? Kalau ada saya lompat dari Monas. Gak ada, Bang. Sholatlah kamu pakai bahasa Arab, gak ada. Wajib sholat pakai bahasa Arab, gak ada. Itu termasuk bentuk Arabisasi dunia. Dulu ya Bang ya, bangsa Romawi Yunani itu melakukan penjajahan budaya, makanya ada Helenisme untuk menghelenisasi seluruh dunia. Nah dilanjutin sama orang Arab ingin mengarabisasi dunia. Gitu loh. Mereka ingin menjajah budaya dengan cara apa? Dengan cara memaksakan orang pakai bahasa mereka. Gitu. Tapi kalau orang Islam itu benar-benar membaca, itu Al-Quran itu ada loh yang bilang apa intinya itu orang itu mau apa intinya itu tidak harus berbahasa Arab gitu loh. Apa itu Quran yang mana itu nggak tahu, saya lupa saya. Ya jadi begini Bang, saya kasih contoh ya, ketika kita benar-benar meneliti, benar-benar menggunakan akal sehat kita, Muhammad sholat pakai bahasa apa, pengikutnya sholat pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasanya dia atau bahasa orang lain? Bahasa Arab. Iya, bahasanya dia sendiri atau bahasanya orang lain? Bahasa dia sendiri. Iya, dia mengerti nggak apa yang dia ucapkan? Ngerti. Iya. Bahasa dia. Karena Muhammad orang Arab, dia pakai bahasa Arab. Dia sholat dengan bahasa yang dia mengerti. Nah, umat Muslim tidak mencontoh. Umat Muslim malah sholat pakai bahasa yang lain, yang dia tidak mengerti. Betul? Iya. Iya. Ada sebuah hadis memang, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Pertanyaannya, apakah itu soal bahasa? Tidak. Pasti bukan soal bahasa, karena lawan bicara dia orang Arab juga. Kecuali lawan bicara dia orang Yunani. Sholatlah kamu seperti kami, pakai bahasa Arab. Nah itu. Ya. Begitu. Lagi pula, kalau kita benar-benar meneliti Bang. Di dalam riwayat itu kan dikatakan, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Betul? Betul. Coba sekarang saya tanya, abang muslim sholat? Sholat. Mengucapkan nggak? Tahiyat nggak? Tahiyat awal, tahiyat akhir? Mengucapkan. Coba tahiyat awal gimana? Ya Arabnya ya Bang ya. Arabnya coba. Tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Seperti itu. Oke, tahiyat akhirnya? Tahiyat akhirnya disambung dengan kama sholaita itu ya. Assalamualaikum ya ayuhan nabi, betul? Iya betul. Coba diingat-ingat dulu. Assalamualaikum ya ayuhan nabi, betul nggak? Ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba apa artinya? Apa arti assalamualaikum ya ayuhan nabi? Artinya kurang lebih itu memberi salam kepada para nabi gitu ya. Bukan kepada para nabi. Assalamualaikum, tahu nggak artinya apa? Ya kepada nabi itu. Bukan artinya, terjemahannya. Kurang mengerti. Ya, gawat kan? Karena orang Islam Bang, assalamualaikum itu artinya permisi Bang. Iya. Contoh, assalamualaikum, tok 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 tok. Artinya permisi. Kalau mau pergi juga begitu. Assalamualaikum. Permisi. Padahal arti assalamualaikum itu Bang, artinya bagus Bang. Assalamualaikum itu artinya bagus. Salam sejahtera atas engkau. Damai sejahtera ada padamu. Selamat sejahtera ada padamu. Itu arti assalamualaikum. Tapi gara-gara orang Islam memikirkan itu artinya adalah permisi, makanya mengucapkannya begini. Nah itu. Padahal artinya adalah damai sejahtera turun atasmu. Nah di dalam at-tahiyat, ketika Anda sholat, Anda mengucapkan assalamualaikum ya ayuhan nabiyu. Betul nggak?
Betul. Artinya salam sejahtera atas engkau wahai Nabi. Kata ka, bedanya ka dengan kum. Kalau ka itu engkau satu orang. Ya, assalamu alaika itu damai sejahtera atasmu satu orang. Tapi kalau assalamu alaikum, damai sejahtera atasmu banyak orang. Kalian. Kalau kum itu jamak, kamu banyak. Tapi kalau ka itu kamu satu orang. Nah, jadi ketika Anda mengucapkan assalamu alaika ya ayuhan nabiyyu, artinya salam sejahtera atas engkau wahai Nabi. Menjadi pertanyaan besar. Waktu Muhammad sholat, apakah Muhammad ngomong gitu? Coba pikir pakai logika. Kalau yang saya tahu seperti itu, Bang. Kalau Muhammad sholat dia ngomong kayak gitu sama siapa? Assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu. Masa dia ngomong sama rohnya sendiri? Makanya saya bilang, Bang. Makanya saya bilang, semuanya kalau kita teliti, Bang, semuanya hanyalah cerita-cerita nggak jelas. Gitu loh. Bagaimana mungkin kita bisa percaya bahwa sholat yang dilakukan oleh umat muslim itu seperti yang dilakukan Muhammad? Waktu Muhammad sholat dia sholawatan nggak, Bang? Allahumma sholli ala Muhammad. Dia ngomong gitu nggak? Saya tahu. Yang saya tahu. Masa dia ngomong, ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan atas Muhammad dan keluarganya dia. Masa dia ngomong dirinya sendiri dia? Ya Allah, limpahkanlah kepada keluarganya Muhammad. Dianya sendiri Muhammad gimana? Juga sekarang saya tanya, Muhammad selawatan nggak? Nggak tahu. Tapi ada Quran yang bilang Muhammad itu bukan bapak seorang anak gitu. Iya. Dikatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Makana Muhammadun aba ahadim mirzalikum. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki pun di antara kalian. Jadi Muhammad itu bukan bapak satu pun dari laki-laki di antara kalian. Zaman sekarang orang banyak ngaku-ngaku keturunan Nabi. Muhammad itu bapak saya itu turunan Nabi, turunan Muhammad. Dan orang Indonesia kalau ketemu orang yang ngaku Habib, turunan Muhammad, cium tangannya, cium tangannya. Bekas cucian kakinya diminum. Makanya saya bilang, Bang, sudah terlalu nyata bahwa umat muslim itu mengkultuskan Muhammad dan keluarganya Muhammad. Makanya turunan-turunan Muhammad dalam tanda kutip ya, saya bilang dalam tanda kutip karena mereka itu harus ngaku-ngaku turunan Muhammad. Itu menjual bagaimana keistimewaan Muhammad. Keringatnya Nabi itu harum, saudara-saudara. Lebih harum daripada minyak kasturi. Bang, alasan orang cuci baju kenapa? Saya kalau kerja siang-siang, Bang, kalau kerja siang-siang keringetan. Alasan saya ganti baju dan cuci baju itu kenapa? Ya biar nyaman dipakai. Ya karena bau, Bang. Betul? Iya. Iya. Bagaimana mungkin Muhammad keringetnya wangi, dia nyuci baju? Bang, ini yang orang-orang yang menyebutkan turunan Nabi ini, setiap hari mereka menjual ceramah keistimewaan Muhammad. Sampai ada yang terakhir saya lihat kemarin itu, kalau ada ulama gila katanya, ulama kena penyakit gangguan jiwa, dia tidak jadi ulama lagi katanya. Tetapi kalau ada turunan Nabi gila, dia tetap Habib katanya. Habib. Bahkan katanya kalau ada makamnya keturunan Nabi, nggak berani malaikat yang tukang namparin orang siksa kubur itu loh, ya kan? Nggak berani berisik mereka, nggak berani karena di situ ada makam turunan Muhammad. Makanya umat Muslim rame-rame ziarah kepada makam keturunan Nabi ini, mendapatkan barokah, begitu. Karena mereka sangat mengkultuskan keturunannya Muhammad. Yang lucu itu mereka mengklaim itu mereka akan masuk surga, walaupun konyol kan? Walaupun konyol kelakuan. Iya. Bagaimana Muhammad itu sudah dikultuskan sedemikian rupa oleh umat, tetapi umat tidak mengetahuinya. Contoh apa-apa, darah Nabi diminum. Yang minum darah Muhammad langsung masuk surga lewat jalur ekspres. Iya. Kencing Muhammad diminum.
Ya sudah keterlaluan sih menurut aku orang Bang, itu. mana ada bang manusia sampai kencingnya diminum bang? Ya cuma mau apa? Saya kasih contoh bang. Kita pergi ke pasar, keluar, jalan-jalan ke pasar atau kemana. Ada orang kencing di situ. Curr, di gelas, diminum. Kelok-kelok, rebutan orang minum. Rebutan minum. Keringatnya diginiin. Wah rebutan. Keringetmu katanya ludahnya. Gitu kan ludah bang. Tangkap ludahnya. Keringetmu barokah. Sekarang saya tanya bang. Udah gila nggak itu orang-orang? Udah mengkultuskan nggak itu orang-orang? Udah mengkultuskan nggak? Tahu cara berpikirnya, udah nggak tahu cara berpikirnya. Itu sudah mengkultuskan bang, dan itulah yang umat muslim lakukan kepada Muhammad. Kencing Muhammad diminum, keringat Muhammad jadi rebutan, ya kan? Bahkan katanya kalau Muhammad BAB, tidak ada bekas-bekasnya di tanah. Itulah cerita-cerita yang akan selalu jadi khotbah oleh para dalam tanda kutip turunan-turunan Nabi, betapa mulianya. Dan itu orang Islam senang nonton kayak begitu bang. Ya Allah, sungguh mulia engkau ya Rasulullah. Semoga aku mendapatkan barokah ini dari turunanmu ya Rasul. Lu itu bang, itu memang fakta bang. Mau gimana? Makasih Kak Tati, makasih. Itu memang fakta bang. Iya ya, kok maksudnya baru sadar aku kan seperti itu. Selama ini nggak pernah dengar khotbah Habib yang seperti itu. Bahkan hadis-hadis yang abang ungkap itu di live abang itu baru tahu beberapa kali ini. Iya, tapi banyak yang mengatakan, ya banyak yang mengatakan bahwa saya itu fitnah bang, tapi itu benar semua. Bahkan saya sampai berpikir kok iya ya, masa ini hadis ini bikinan siapa kok, atau nggak ada sumbernya atau gimana gitu. Sampai berpikir seperti itu. Karena kan yang saya tahu kan nggak seperti itu yang di masyarakat seperti ini sekarang. Semuanya itu serba mengidolakan lah gitu, seperti itu. Iya. Kemuliaan keturunan Nabi itu sudah luar biasa bang. Dan itu ditentang oleh umat muslim zaman sekarang. Pertanyaan tentang apakah ada keutamaan nasab. Baik, terkait dengan nasab atau keturunan sudah dijelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim itu bapaknya adalah seorang penyembah berhala, pembuat berhala. Dan ternyata Nabi Ibrahim adalah seorang bapak para nabi, sehingga kekufuran itu tidak diwariskan. Demikian pula keimanan, ketakwaan juga tidak diwariskan. Nah, tapi yang digembor-gemborkan oleh orang-orang yang mengaku Habib turunan Nabi, katanya, karena saya turunan Nabi, otomatis saya akan diperlakukan seperti Nabi. Nah, dengan cara menjual cerita-cerita seperti itu, bang, Habib dalam tanda kutip ya, biasanya mereka ini entah dari Yaman atau bagaimana, bang, mereka mendulang banyak rupiah dari jamaah umat muslim. Bayangin bang, mereka habis ngelap-ngelap tisu, tisunya dilelang bang. Ini tisu bekas keringet habaib. Belum pernah bang lihat ceramah-ceramah yang kayak begitu? Belum pernah. Aduh. Itu bang. Tapi kalau saya pelajari sedikit demi sedikit konten-konten seperti ini dari muslim-muslim yang sudah sadar seperti itu, semua agama itu ajarannya sama seperti itu bang. Beda bang, beda. Ya, enggak, ini bagaimana? Ini saya kasih contoh ya bang ya. Bagaimana perlakuan umat ketika mereka jumpa dengan turunan Nabi bang. Nih, lihat ya, perhatikan. Perhatikan ya bang ya. Turunan Nabi nih. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan sama saja, cucu Nabi Muhammad sama saja. Coba perhatikan, cucu Nabi Nuh masuk neraka juga. Nah, ini termasuk orang-orang yang ingkar terhadap kemuliaan tentang anak cucu Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang mereka membawa dalil. Dalilnya Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kalian yang mulia adalah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun yang bisa melebihi ketakwaan Nabi Muhammad SAW. Yang paling mulia Nabi Muhammad SAW. Mereka kadang-kadang memakai dalil ini. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa definisi takwa
siapapun yang mengingkarinya, ya kadang-kadang ya itu tadi ada hidayah, ingkar menyembunyikan tentang kemuliaan anak cucu Nabi Muhammad, maka kelak dia memiliki kiamat dia akan berhak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu. No, diazab, Bang. Kalau Anda tidak memuliakan zuriat, kalau Anda tidak memuliakan turunan Nabi, Anda akan kena azab. Iya, itu awal-awalnya tapi ceritanya bagus kepada Allah. Terakhirnya mendoktrin itu Pak. Iya, ujung-ujungnya apa? Memuliakan turunan Nabi. Coba lihat tuh Bahar bin Smith. Wow. Dia yang mengendalikan surga ya, Pak. Cucu Nabi, jangan salah, cucu Nabi berani apa cucu Nabi? Cucu Nabi nih, gitu. Saya itu ya ketika berdiskusi dengan umat muslim, seringkali umat muslim itu salah paham dengan saya. Padahal apa? Padahal saya itu mengajak supaya umat muslim itu ngerti dengan ajaran agama Islam. Al-Quran itu memerintahkan, menyuruh untuk beriman kepada Injil. Ada seperti itu Pak? Lu ada di dalam Al-Quran itu diperintahkan kaum muslimin ya untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, kepada Taurat, Ya, kepada Injil. Karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Tapi yang umat muslim lakukan apa? Mereka tidak beriman kepada Taurat dan Injil. Mereka berimannya kepada kitab karangan Syekh Fulan, dan Syekh Fulan. Akhirnya apa? Akhirnya ketika ada seorang Habib datang, mereka minum air bekas cucian kaki Habib. Oh, belum lihat Bang videonya? Minum bekas air cucian kaki Habib. Wah, berat ya, ketinggalan zaman kalau begini. Ketinggalan zaman Anda, Bang. Nih, kalau umat muslim, ini salah satu yang umat muslim. Sebentar Bang ya nih, saya balik kamera saya. Ini contoh kecil Bang, bagaimana umat muslim itu sudah mendewakan, sudah mengkultuskan turunan Nabi. Perhatikan, saya balik ya. Saya balik kamera saya sebentar. Saya hilangkan dulu ya, ini saya. Lihat Bang ya nih. Nih. Astagfirullahaladzim. Turunan Nabi, saudara-saudara. Kok sampai segitunya ya? Ini belum seberapa, Bang. Belum seberapa cerita-cerita ini. Bang, kalau ada cucu Nabi, ada makam cucu Nabi, ya. Di situ ada makam cucu Nabi. Malaikat-malaikat penyiksa siksa kubur nggak berani datang, Bang. Takut katanya ganggu istirahat cucu Nabi. Betul lah kan? Mereka yang Katanya dia bilang, "Hei, malaikat penyiksa, kamu tidak tahu di sini ada cucu Nabi." Akhirnya apa? Yang tadinya seharusnya disiksa, minggir mereka semua, Bang. Ya betul sih, soalnya dia yang ngarang juga kok, yang maksudnya itu yang Gini, saya mendidik umat muslim, saya mendidik saudara-saudara umat muslim untuk apa? Supaya mereka cerdas. Apa isinya? Supaya mereka kembali belajar kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran memerintahkan supaya kamu beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu apa? Taurat, Zabur, Injil. Iya sih. Iya. Gitu loh. Tapi kebanyakan orang malah membaca kitab yang dari luar Kitab yang Al-Quran sesudahnya, kitab yang sesudah Al-Quran. Itu baru satu contoh nih Bang. Kita ambil contoh lagi. Banyak contoh ya Bang ya, banyak contoh. Nih misalnya nih. Kita ambil lagi contoh nih. Nih. Sebentar, ini anu nih. Sebentar ya, saya lihat ya. Sabar ya Bang ya. Ini oke, sambil saya cari dulu ya nih ya. Iya, santai. Bentar nih. Sebentar ya. Sebentar ya Bang ya. Ada yang komen murtad adalah jalan kebenaran seperti itu. Memang iya Bang, kalau murtad itu gimana ya? Kan sebelum murtad itu kan menganggap Tuhan itu di luar diri kita. Setelah tahu Tuhan itu ada di dalam diri kita, ya kita bisa dikatakan murtad seperti itu.
Ya makanya kadang-kadang saya besok mau bikin galeri dulu lah ya. Soalnya kadang-kadang kalau pas kita cari dia nggak dapat. Harus kita siapin di galerinya. Tapi ada itu Bang. Bagaimana ceramahnya itu adalah tentang makam tadi. Kalau ada di situ makam Habib, malaikat-malaikat penyiksa ya, yang tukang nyiksa-nyiksa kubur itu nggak berani datang. Nggak berani datang, takut mengganggu cucu Nabi. Begitu. Oke gitu Bang Muhammad. Ya, gantian katanya ini ada yang bilang gantian. Oke, mungkin ada yang mau menanggapi ya. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Nanti disangkanya saya ini tidak memberikan kesempatan, disangkanya saya ini ngada-ngada atau bagaimana gitu ya. Sebentar. Tapi bagus loh ini konten Bang Edis ini mengedukasi sekali sama orang-orang Islam yang sekarang gitu. Iya, sangat mengedukasi Bang, sangat mengedukasi. Tetapi banyak orang yang mengira bahwa saya ini mengada-ngada, banyak orang yang mengira apa yang saya lakukan ini tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Tapi ketika dia betul-betul mencari, betul-betul meneliti, ya pasti mereka nanti akan ujung-ujungnya mengiyakan perkataan saya. Begitu. Oke Bang ya? Iya. Oke, selamat kasih, malam Bang Muhammad SNR. Kok shop ini toko? Toko ini Bang. Kalau toko kayaknya kebanyakan huruf O-nya. Jadi itu shop buntut. Nggak tahu. Oke, terima kasih Bang SNR. Oke. Selamat malam ya, saya turunkan ya. Selamat. Ya, itulah teman-teman ya. Silakan bagi teman-teman muslim yang lain mungkin ingin naik ya, silakan datang kemari kita diskusi. Yuk. Sebelumnya teman-teman sekali lagi ya teman-teman ya, pengumuman bahwa channel Edis TV yang asli itu hanya ini dan yang saya follow di akun ini. Sekali lagi teman-teman ya, banyak sehubungan dengan banyaknya akun-akun palsu yang membawa-bawa nama saya memberitahu bahwa akun asli saya itu hanya ini dan yang saya follow di akun ini. Saya hanya memfollow satu orang teman-teman dan itu juga akun asli saya. Makanya teman-teman silahkan teman-teman perhatikan apakah itu akun saya atau tidak ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada saudara sebentar. Adulam. Oke, kita kasih naik ada Adulam 12. Iya, Adulam ini seperti nama tempat dalam Bible. Ya, silakan. Adulam. Bang Adulam, selamat malam. Malam Bang. Muslim Bang? Saya Kristen. Kristen. Kita berikan dulu kesempatan yang Muslim dulu ya Bang ya. Boleh Bang. Oke, mohon maaf ya Bang Adulam ya. Saya taruh dulu di bawah. Kita naikkan kembali. Ada Deta Kikau. Oke, kita naikkan Deta Kikau. Ya, silakan Deta Kikau. Iya, halo. Ya, Muslim. Kristen. Boleh menyalakan kamera? Ya, boleh. Ya, silakan nyalakan kamera. Halo? Gelap gulita? Oh, oke. Ya, Deta Kikau, apa tujuan atau Anda ingin naik kemari? Mukanya jangan separuh-separuh ya. Halo? Iya, halo. Ya, coba yang jelas wajahnya. Yang jelas? Penggembang ini jaringannya. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Kenapa Anda mengajukan permintaan naik? Silakan. Saya permintaan naik. Dari tadi kan saya nonton itu memang benar sih. Ada benarnya. Karena sekarang banyak ajaran-ajaran sesat. Jadi kita harus banyak belajar. Setiap agama harus banyak belajar dari agamanya. Oke, hanya itu? Makanya itu. Oke, hanya itu? Saya tertarik, tapi kan Edis TV cuma mau undang muslim ya. Iya, karena kalau nanti kita sesama Kristen ngobrol, nanti seolah-olah kita jadi gosip begitu, gosipin mereka. Makanya bedanya begini Kak Deta. Bedanya channel ini dengan channel muslim yang lain. Kalau Abdul Somad, Adi Hidayat dan kawan-kawan bahas agama Kristen, mereka nggak berani undang orang Kristen ke situ. Takut nanti babak belur.
Nah, sedangkan channel saya ini kebalikannya. Ketika saya membahas agama Islam, saya menghindari ada orang Kristen yang naik supaya tidak terkesan subjektif begitu. Justru Muslim yang saya undang ke sini supaya mengkonfirmasi benar nggak yang saya bilang ini wahai Muslim itu. Ya puji Tuhan yang tadi Muslim yang tadi mengiyakan begitu. Amin, amin, amin. Jadi saya turun ya. Oke, saya turunkan ya Kak Deta ya. Oke, saya turunkan. Iya teman-teman sekalian, jadi terhadap sahabat-sahabat Kristen saya, sahabat-sahabat saya Kristen dalam Tuhan Yesus ya, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus, bukan saya tidak terkesan sombong, bang ini gimana sih yang Kristen kok nggak dikasih naik ini gimana sih? Alasannya begitu teman-teman. Nanti kita sama 11-12 sama yang Muslim, sama Abdul Somad bahas agama Kristen, orang Islamnya nggak di orang Kristennya nggak diundang. Kalau saya kebalikannya. Ketika saya membahas agama Islam, orang Islamnya saya undang. Bener nggak apa yang saya katakan? Begitu. Ya sekali lagi teman-teman Kristen, mohon pengertiannya. Maaf beribu maaf, itulah alasannya kenapa saya jarang menaikkan teman-teman yang Kristen. Adapun teman-teman yang Kristen, cukup dengan cara yang paling sederhana saja. Mensupport saya. Kalau teman-teman tidak memiliki hidup yang berkecukupan atau biasa-biasa saja, cukup tap-tap layar saja nih, gratis ini, free. Tis. Tap-tap layar, bagikan ya kan kepada ustadz-ustadz, kepada orang-orang yang kalian anggap perlu mendengar siaran ini. Bagikan saja, itu gratis saudara-saudara, gratis. Gitu. Itu salah satu bentuk dukungan kalian kepada saya. Atau kalau kalian punya channel TikTok ya, tapi jangan nyerupai nama saya ya. Potong videonya yang kalian anggap menarik, tapi awas, jangan video-video yang nanti menjerat Anda sendiri. Menjerat Anda nanti dikatakan menebar kena undang-undang ITE. Ambil sebuah konten yang kira-kira bagus tapi tidak melanggar hukum, upload di TikTok Anda. Itu salah satu juga bentuk bagaimana kita menjawab orang-orang Islam. Contoh, misalnya seperti yang tadi, ya kan? Terbukti bahwasanya banyak umat Islam yang sangat-sangat mengkultuskan keturunan Muhammad sampai air cucian kakinya diminum, nyata. Anda bingkai sedemikian mungkin, potong, rapikan sehingga menarik ditonton. Dan itu Anda nanti dapat iklan loh di situ. Dapat iklan. Konten-konten Anda kalau Anda bagus, Anda nanti dapat iklan di situ. Ya. Kalian tahu nggak, konten-konten saya ini itu diupload di mana-mana, di Facebook. Padahal saya nggak punya Facebook. Saya nggak punya Facebook. Maksudnya nggak punya Facebook buat konten-konten seperti ini. Nah, ada pun Facebook saya nggak pernah saya pakai, jarang banget saya. Ya, di Facebook, di mana? Di YouTube, di mana lagi? Di media-media sosial banyak yang mengupload konten saya ini. Banyak. Dan mereka mendapatkan AdSense di situ. Nah, sedangkan sayanya tidak mendapat. Terlebih saya sudah pernah bilang, kalau klik profil saya itu. Jadi macam link, aduh saya pusing. Nah ini berikan rumah biar namanya. Lihat mukanya gelagapan. Ini ketika depan dia. Ayo silakan. Kita kasih naik, ada grosir madu MTM. Grosir madu. Ya, selamat malam grosir madu. Apa kabar, Bro? Ya, bagus. Kabar baik? Baik. Oke. Ya, gimana, Bro? Sudah menyimak dari tadi atau baru saja datang? Terlalu banyak tadi ngoceh tadi, jadi aku tinggal aja sebentar. Oh, begitu. Coba Bang, kameranya tenang dulu, tenang, taruh begitu yang bagus gitu loh. Biar nggak goyang kesana kian kemari, begini, tenang dulu Bang. Jangan goncang dulu, jangan goncang. Bentar. Aku ambilin bentar ya. Kau pun masih cari malam-malam. Masih kerja malam-malam? Enggak, udah mati lampu tadi. Padahal di dalam Al-Quran dilarang umat muslim itu kerja malam, betul? Bukan kerja deh, sudah mati lampu, nggak dengar kuping kau, Bah? Enggak, menurut Al-Quran boleh nggak umat muslim cari nafkah di malam hari? Macet. Grosir, bolehkah umat muslim bekerja mencari nafkah di malam hari? Boleh. Boleh. Berarti ayat Al-Quran hanya jadi pajangan saja? Iya. Pajangan saja. Kenapa? Kenapa Al-Quran kamu jadikan pajangan? Enggak. Aku mau nanya dulu.
Boleh kan? Oke, sebentar enggak, biar ke situ dulu kita, nanti habis itu kita lanjut gini. Mau nanya dulu, Sebentar. Di dalam ayat Al-Qur'an, sebentar dulu Grosir. Gini loh, di dalam ayat Al-Qur'an kenapa kamu takut bener ditanya agama Islam? Enggak, soalnya kau ngoceh terus nggak? Aku enggak mau. Soalnya kalau kau ngomong itu nggak ada betulnya Dis. Jadi aku mau nanya aja. Loh, sekarang saya tanya, betulkah ada ayat Quran mengatakan diciptakannya siang bagi kamu untuk mencari rezeki dan diciptakannya malam bagimu untuk beristirahat? Ada nggak ayat begitu? Ya terus kenapa? Aku kan lagi istirahat nih Dis. Saya nggak bilang kamu lagi istirahat. Berarti siang diciptakan untuk apa? Untuk ibadah. Ayat tadi bilang untuk apa? Mencari nafkah, betul? Nafkah itu ibadah, Dis. Oke, mencari nafkah. Malam diciptakan untuk apa? Ibadah juga. Mana ayat Qur'annya? Baik. Saya akan tunjukkan kepada kamu ayat Quran. Lihat betapa takutnya mereka ketika ditanya, teman-teman. Jadi umat muslim ini kalau diskusi beraninya nanya, kalau ditanya nggak berani. Kalau ditanya tidak berani. Kan aku mau nanya ini. Ya sudahlah, dia tidak berani ditanya Qur'annya. Silakan. Itu sudah kan? Aku nanya sedikit aja. Kamu bilang dulu, saya tidak berani ditanya soal itu, gitu bilang, coba. Berani. Tapi ini aku tanya dulu. Aku tanya, kau kan pintar kali ku tengok nih kan, ngoceh terus ya kan? Apa? Aku jadi aku enggak mau lebar-lebar kemana-mana. Kau kan terlalu banyak ngoceh kan? Jadi aku mau tanya simple sedikit aja. Ya. Terus jawaban kau yang itu saja. Aku enggak mau bahas yang lain-lain ya. Oke? Apa kau bahas? Kau kan mengaku sudah belajar 13 tahun Al-Quran kan? Betul. Ya. Betul. Berarti kau pintar kali kan sudah begitu. Saya katakan tidak ada umat muslim yang lebih ngerti Quran daripada saya. Dengar dulu, oke. Coba kau ngaji dulu lah. Bisa baca Al-Quran? Ngaji. Baca huruf Arab. Baca huruf Arab. Nggak minat saya baca huruf Arab. Nggak minat saya. Iya. Belajar Islam nggak bisa baca Quran gimana? Oke, baik. Saya coba ya. Ya, coba lah. Baik. Apakah dengan membaca huruf Arab maka seseorang dapat mengerti artinya? Gini, orang aja yang paham Al-Quran, belum paham juga, belum begitu paham tentang agama Islam. Baik. Nggak pernah baca Al-Quran. Kita buka ya, kita buka. Oke, baik. Kita buka Qurannya. Orang yang sudah bisa membaca Al-Quran saja, belum juga terlalu mengerti tentang Al-Quran. Apalagi terjemahnya kudis. Tahu pula nggak bisa baca Al-Quran. Jadi diukur dari mana itu? Saya nggak baca Al-Quran, aku tanya. Oke, baik. Jadi diukur dari mana? Enggak, 13 tahun itu bisa baca Al-Quran nggak? Oh, bisa dong. Coba. Oh, baik, saya putarkan dulu ya. Kamera saya putarkan dulu. Mereka ini ujiannya ujian baca huruf Arab. Saudara membaca huruf Arab. Baik. Baca Quran. Kita balik. Oke, ini huruf Quran. Ini huruf Quran. Oke, sudah kelihatan? Mana apa? Nggak kelihatan apa? Coba. Kelihatan ini? Ya, coba. Oke, kita baca ya. Tengah-tengah sedikit. Yang mana? Yang mana yang mau dibaca? Mana? Atas lagi terus naik ke atas. Mana? Apa di awal. Ini udah paling atas. Terus lagi. Ini udah paling atas. Apa? Buka Al-Quran, bukan surah Ar-Rahman itu aku tahu. Ini Al-Fatihah. Aduh, gimana ini orang ini? Aduh. Oke, baik. Kita teruskan ya, kita teruskan. Jangan Al-Fatihah katanya. Oke, baik, jangan Al-Fatihah. Anak tega pun pandai. Baik, jangan Al-Fatihah katanya teman-teman. Oke, katanya jangan Al-Fatihah. Kita masuk Al-Baqarah ya. Al-Baqarah lah, tengah-tengah sedikit. Oke, Al-Baqarah. Jangan pakai terjemah lah. Oke, baik. 13 tahun ini jangan buat malu-maluin. Baik, kita tidak boleh pakai terjemahan ya. Ya. Jangan pakai terjemahan, saudara-saudara. Baik, ini kita nggak pakai terjemahan. Ini surat Al-Baqarah. Tulisan Latinnya tuh ada. Oh ya baiklah. Kita hapus tulisan Latinnya ya. Kita hapus tulisan Latinnya. Nih. Ini nggak ada tulisan Latinnya ya. Kalian dengarkan ini si Edis nih 13 tahun baca Oke, baik. Ini tidak ada Latinnya, perhatikan. Nggak ada Latinnya kan? Tengah-tengah si kiri tolif. Kenapa kau yang milih? Ini bukan ayat Quran. Iya, kenapa? Oke, baik. Kita baca ya. Kita baca. Alif Lam Mim. Salah. Apa bacanya apa? Bukan begitu cara bacanya. Ya udah, apa bacanya? Coba baca dulu. Alif Lam Mim. Salah. Terus apa? Orang baca itu pakai tajwid. Ya udah apa? Ngadi-ngadi. Gimana bacanya? Alif tuh enggak panjang. Coba buat masa alif kayak gitu. Ya udah, Alif Lam Mim terus. Bukan. Ya udah saya salah. Gimana? Baca yang benar gimana? Alif Lam Mim. Itu artinya. Bukan, tadi kan kamu sudah ngotot setengah mati. Sebentar. Kamu kan tadi sudah ngotot setengah mati.
Aku enggak mau. Sebentar. Kamu tadi kan sudah ngotot setengah mati. Tadi kamu sudah ngotot setengah mati kan? Alif lam mim. Nah, sekarang coba artinya apa? Apa artinya? Tidak usah bertanya arti. Tidak Artinya usah apa? bertanya arti. Apa artinya? Kalau cari arti. Enggak, artinya apa? Hanya Allah saja yang mengetahui. Hanya Allah yang tahu. Setelah panjang lebar, hanya Allah yang tahu. Hanya Sekarang saya tanya, apa bedanya dengan Ayo, siapa? Apa bedanya? Ini kalau Edris. Sekarang saya tanya, apa bedanya dengan Pertanyaannya jawabannya bentar. Aku tanya. Kamu bilang ini tadi kamu ganti-gantian, grosir, pelan-pelan. Siapa dulu bicara? Kalau cerita artinya. Siapa dulu bicara? Aku tanya satu, kau jawab berapa? Yang kamu suruh saya membaca ini, betul? Terus? Dan saya salah membacanya, betul? Ya. Tanpa nggak ada tajwidnya, betul? Iyalah. Oke lah, baik. Oke, baik. Sekarang kamu bacanya benar. Alif lam mim. Oke, kamu bacanya betul. Masih salah. Ya udah saya salah lah. Sekarang anggaplah saya salah bacanya, anggaplah kamu gantian dulu bicara. Yang tiga begitu enggak bisa. Gantian, saya bicara dulu benar. Kamu bacanya benar, dengar. Kamu bacanya benar, kamu tajwidnya benar, artinya apa? Kol-kolanya benar, semuanya benar. Sekarang saya tanya, artinya apa? Artinya itu hanya Allah yang mengetahui. Nah, ya udah, sekarang saya punya ayat. Ya. Apa artinya? Kalau kalian tahu sebentar. Enggak, saya tanya artinya apa? Artinya. Sebentar, sekarang saya tanya. Apa artinya? Sekarang saya tanya apa artinya? Itu adalah mujizat yang terbesar. Karena apa? Maknanya sangat dalam. Maknanya sangat mendalam. 13 tahun loh. 13 tahun kayak gitu baca nggak bisa perhatikan. Percuma. Baca aja nggak bisa. Percuma. Mau bacanya bener, tajwidnya bener, percuma. Masalahnya apa? Masalahnya tetap aja kagak ngerti artinya. Masalahnya sudah 13 tahun dia mengaku benar. Bentar aja aku diturunkannya. Enggak diturunkan. Saya mau ada kegiatan ini masalahnya. Saya mau pergi. Ya, emang kamu turunkan aku? Bukan mau turunkan. Baca aja nggak bisa. Nis, baca aja mau turunkan, Abdul. Saya mau pergi. Ngaku-ngaku pandai apa namanya udah tahu ngerti tentang Islam, baca aja nggak bisa. Begini, grosir, dengar. Itu sini loh, Isra Mi'raj, apa namanya sholat sampai 50 rakaat, dia terjemahkan ke kemana-mana. Apa itu? Oke. Langsung paham. Kalau kau ditanya satu, menebak-nebak kemana-mana. Artinya lagi, ininya lagi. Oke lah. Intinya begini. 13 tahun. Intinya begini. Ini saya mau berangkat dulu. Bahwasanya pintar sekali gitu. Pintar sekali. Gini aja. Ngerti apa namanya? Ngerti tentang Islam. Aku sudah tahu Islam. Sekarang Islam gini. apa? Bisa nggak? Nggak tahu. Al-Qurannya nggak tahu. Gimana? Aku tahu tajwid membaca Al-Quran tahu nggak? Bagaimana kau bisa menerjemahkan Al-Quran? Baca Al-Quran, saya nggak tahu. Baik. Sekarang begini, Grosir. Baca Al-Quran dulu, nggak usah baca Al-Quran. Apakah kamu kok ngomong terus ini? Sekarang begini, apakah kamu punya waktu? Kapan kita sediakan waktu? Kapan kamu mau diskusi dengan saya? Bisa. Kapan kira-kira? Diskusi. Terserah. Kapan? Kamu nentukan kapan? Kau di mana sekarang ini masalahnya? Kalau kau di Indonesia, masalahnya saya ini mau ada kegiatan. Gini, saya tunggu kamu. Kapan kamu punya waktu yang pas? Masalahnya itu 13 tahun itu nggak tahan itu. 13 tahun. Seolah-olah, tengok tuh si Edis belajar 13 tahun. 13 tahun. Baik. Oke, bisa saya jawab nggak? Kau belajar nggak? Sekarang bisa saya jawab nggak? 13 tahun udah ngerti belum aku tanya? Jangan ngerti. Udah ngerti belum? Udah ngerti. Sangat mengerti. Yang saya pelajari, masalahnya kau ngomong terus, saya bisa ngomong nggak? Masalahnya kau tuh ngomong terus. Saya boleh ngomong. Siapa? Boleh ngomong saya?
Boleh ngomong saya? Siapa? Baik. Ya, gurumu siapa? Baik teman-teman, dia mempermasalahkan masalah saya belajar 13 tahun. Begini teman-teman. Ya, mana? Ketika Mana? saya mempelajari Al-Quran, di dalam Al-Quran tidak ada suruh belajar nahu sorob, belajar tajwid, belajar balagoh, mantik, nggak ada. Coba di mana dalam Quran harus suruh belajar tajwid? Di mana? Begitu. Di mana dalam Quran disuruh mempelajari ilmu mantik, balagoh, nahu sorob? Di mana? Bagaimana ceritanya kau bisa tahu Al-Quran kalau nggak tahu tentang ilmu itu? Bagaimana? Ya sudah, dalilnya mana? Suruh belajar nahu sorob di mana? Ayat Quran mana suruh belajar nahu sorob mana? Bahasa Inggris, bahasa Arab kalau kau tidak tahu caranya, nggak malah kesurupan. Ya sudah, sekarang gini saja, intinya kamu tidak tahu. Aduh, ini ngomong terus. Sudah, kau dibawa dulu, ngomong terus. Jadi begini teman-teman ya, teman-teman sekalian, ketika dia mengatakan nahu sorob, balaghah, mantik dan lain sebagainya, itu adalah karang-karangan dia belaka, teman-teman. Karena di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan kalau kamu mau paham Quran, kamu harus belajar nahu sorob, balaghah, mantik, nggak ada. Itu karang-karangan dia. Ya, jadi saya tunggu. Jadi muslim siapa-siapa saja, Tasik Ngaji dan lain sebagainya, Abdul Somad, siapapun yang mau berjanji diskusi dengan saya, silakan. Kita diskusi, kita atur. Ya, kita lanjutkan besok. Saya istirahat dulu. Sampai ketemu lagi teman-teman di acara diskusi-diskusi yang selanjutnya. Oh, sebentar teman-teman. Nampaknya sebentar. Sabar teman-teman. Kayaknya kita bisa. Nampaknya kita tapi apa enggak udah terlalu malam teman-teman? Sabar. Nampaknya kita lanjut ini siaran teman-teman. Oke, kita lanjut saja ya. Kita lanjut, yuk silakan ya. Kepada teman-teman muslim, mari kita lanjutkan diskusi kita. Ya, sabar. Iya. Sayang nih, ada 21.000 orang ini sudah menanti-nantikan sebenarnya. Karena jam-jam segini orang pada santai teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada saudara. Sebentar. Saya lihat ya, Ahmad. Oke, Ahmad. Ya, selamat malam saudara Ahmad. Ya, selamat malam. Halo, saudara Ahmad. Ya, halo. Ya, silakan Bang Ahmad, nyalakan kamera. Siap. Yang di YouTube sudah saya matikan ya, teman-teman ya. Ya, saudara Ahmad, silakan. Ya. Duduk dulu Bang, tenang Bang, tenang, jangan jalan sana kemari, saya pusing Bang. Ya. Duduk. Ya. Ya, gimana Bang Ahmad? Apakah Anda ini seorang Muslim Bang? Ya, Muslim. Muslim. Ya. Bagaimana Bang? Bagaimana apa yang ingin Anda utarakan atau kesan Anda selama Anda nonton channel saya itu bagaimana? Silakan. Gini Bang. Konsep ketuhanan Kristus itu gimana? Konsep ketuhanan, konsep ketuhanan. Ketuhanan itu apa? Mengikuti, menaati. Iya, menyerahkan ketaklukan Bang kepadanya. Tapi gini Bang. Bisa nggak itu? Karena ada suara-suara berisik itu. Kruk begitu. Coba tenangin dulu coba. Kipas itu. Coba dimatikan dulu. Saya pengen kita diskusi itu Abang duduk posisi tenang, rapi gitu Bang. Coba. Ya, siap. Jangan lagi ada kegiatan lain biar konsentrasi. Ya. Nah, taruh yang bagus. Ya. Nah, coba posisi kita sejajarkan dulu sebentar. Saya inikan dulu. Oke, udah sejajar gini ya. Ya. Oke, mantap. Oke, silakan Bang. Saya berikan Anda kesempatan. Silakan. Ya, konsep ketuhanan yang tadi yang saya bilangin tadi itu. Ketuhanan. Di dalam Kristen itu mengikuti, menaati. Iya, menyerahkan ketaklukan atau kepatuhan penuh kepada sesuatu. Itu yang disebut menuhankan, Bang. Berarti Abang nah, kan bingung nggak?
Ya, sorry sebentar ya. Sebenarnya hari ini saya itu mau pergi, tapi ternyata tiba-tiba batal, nggak jadi gitu. Mohon maaf, tadi ada telepon masuk, ya. Jadi saya ulang lagi. Gimana tadi Bang? Lanjutannya di mana? Tadi abang bilang apa tadi Om? Iya, maksudnya menuhankan itu di dalam Bible artinya menyerahkan ketaklukan, ketundukan penuh terhadap sesuatu sehingga kita melayaninya seperti itu. Paulus? Maksudnya? Abang takluk sama Paulus? Menaati Paulus? Enggak lah. Paulus itu nggak ditaati. Yang ditaati itu firman Tuhan yang disampaikan Paulus. Nabi-nabi juga nggak ditaati. Kalau nabi-nabi bilang, sesungguhnya saya berkata kepada kamu bahwa nggak usah didengerin Bang, ngapain? Tapi kalau perkataannya, demikianlah apa yang kuterima dari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Nah itu baru kita dengar. Jadi yang kita taati itu adalah firman Tuhan, bukan nabinya. Kalau nabi itu berbuat kesalahan. Ya begitu juga di Islam. Kata siapa? Sekarang. Gitu. Oke, baik. Baik. Anda patuh sama Muhammad atau patuh sama Allah? Patuh dua-duanya. Nah, dua-duanya. Berarti kamu menuhankan dua-duanya. Di Islam kita punya 3. Menaati, mengikuti, menyembah. Abang ada Al-Quran nggak? Ada Al-Quran. Mau buka Al-Quran? Ya. Coba silakan ambil Quran dulu biar kita belajar dulu malam ini. Yuk, silakan. Ini subuh. Saya sebenarnya tadi mau pergi teman-teman, tapi nggak jadi ya. Oke. Saya tampilkan dulu. Oke. Harus berwudu itu, Bang, harus berwudu. Jadi mau alasan belum ini? Berwudu saya. Mau alasan? Enggak. Ya udah Bang, kalau alasan. Ya udah kalau alasan ngapain? Ngapain kita diskusi kalau ada alasannya? Berwudu di mana ayat Quran kalau mau pegang Quran harus wudu? Itu yang ngepakin Quran itu, yang ngebokin ke dalam box itu. Saya tanya, itu di box sama orang muslim semua? Ya, muslim. Waktu di box itu kena injek-injek nggak? Enggak. Bang, Quran itu bukunya dimasukin ke peti kemas, tahu nggak? Ya. Nah, waktu masukin peti kemas itu gimana caranya? Kalau nggak diinjek-injek? Bang, waktu ditarik itu, box itu Quran itu, ditumpuk ke sana, itu orang yang naik ke dalam, Bang. Mereka wudhu dulu gitu. Wudhu dulu. Iya, harus keadaan suci ya. Oh, begitu. Ya. Oke, gimana caranya masukin Quran itu ke peti kemas, di box, di dalam peti kemas? Caranya gimana biar bisa numpuk di dalam itu? Gimana caranya? Ya caranya ya harus wudhu. Ya setidaknya tidak terkena najis lah. Wudhu, mereka wudhu dulu. Wudhu dulu mereka. Waktu nurunin wudhu juga. Ya berwudhu. Wudhu dulu. Ya udahlah. Ya udah gini aja. Kita mau bahas itu, syaratnya ada. Syaratnya kamu harus mau pegang Quran. Kalau kamu nggak megang Quran, nggak usah diskusi kita. Buang-buang waktu percuma. Coba ya bilang lah dulu. Apa? Gimana? Tadi buka Quran. Saya kan ingin menyadarkan kamu bahwa kamu itu menuhankan Muhammad. Tidak menuhankan. Iya, masalahnya kita ini tidak debat kusir. Kalau kamu cuma bilang tidak, ya itu namanya debat kusir. Mau saya tunjukin ke ayatnya? Ya bentar saya berwudu dulu lah kalau begitu. Ya udah, kamu nanti naik lagi ke sini kalau begitu. Ya, tapi belum tentu kamu bisa naik ke sini karena yang ngantri rame. Bisa jadi naiknya tahun depan. Coba ayat berapa? Ya sudah, ambil Quranmu, buka surat Al-Jathiyah nomor 23. Yang bikin Quran itu Bang, itu produknya orang kafir. Yang cetak itu orang kafir. Orang Islam nggak bisa bikin mesin cetak tuh, nggak bisa. Coba Bang, siapa yang bikin mesin cetak itu? Yang bisa bikin tulisan di Quranmu itu seperti itu? Mesin printer itu siapa yang bikin? Ya orang Yahudi. Iya, makanya terima kasih sama Wahyudi. Yuk, silakan Bang. Buka Quran, surat Al-Jathiyah nomor 23. Yuk. Kayak gini mau diskusi nih, jalan ke sana kemari. Nggak ada Bang dalam Quran itu kalau buka Quran harus wudhu dulu. Kalau ada saya lompat dari Monas Bang. Itu kerjaan-kerjaan para ulama.
Di mana dalilnya buka Quran harus berwudu dulu? Mana? Ngarang bebas. Al-Jaziah Nomor 23. Surat Al-Jatsiyah nomor 23. Al-Jaziah. Surat Al-Jatsiyah aja Abang nggak tahu di mana. Al-Jats. Surat ke-45 Bang, biar saya bantu. Surat ke-45. Surat Al-Jatsiyah. Al-Jatsiyah, Al-Jatsiyah itu. Ya, nomor? Nomor 23. 23. Coba baca di situ. Ya udah. Apa baca? Silakan dibaca. Zuriyah ba'duha min ba'di wallahu sami'un. Quran surat berapa itu, Bang? 33. 23, Bang. Bukan 33. Ayat yang ke-23. 23. Jangan panik, Bang. Santai saja, Bang. Jangan terlalu tegang, santai, slow. Surat Al-Jatsiyah ayat yang ke-23. 23. 19, 20, 21, 22. Makanya saya bilang teman-teman orang muslim itu. Ya, 23 coba dibaca. Zalika bi annahu. Ayat berapa itu, Bang? Ayat keberapa itu? 23. Surat apa? Pantesan Abang nggak ngaku nuhanin Muhammad. Quran surat keberapa itu? Surat yang keberapa itu? 23. Bukan Quran surat ke-23, Bang. Quran surat ke-45, ayatnya yang ke-23. Suratnya Al-Jatsiyah, ayatnya 23. Aduh. Pantes begitu cepatnya ngomong, saya tidak menuhankan Muhammad. Coba. Qurannya, Quran surat ke-45. Nomor suratnya itu nomor ke-45. Nomor 1 itu Al-Fatihah. Nomor 2 itu Al-Baqarah. Nomor 3 itu Ali Imran. Nomor yang ke-45. Apa nama suratnya? Surat yang ke-45? Al-Jaziah. Al-Jaziah. Ayatnya yang ke-23. 39, 40. 43 kan tadi ya? Al-Jaziah. 23. Al-Jaziah. Sabar. Yuk. 23. Taruh 17. Coba tuh, buka Quran aja masih setahun. Nah, orang-orang seperti ini akan cepat mengatakan dia tidak menuhankan Muhammad. Karena apa? Karena baca Qurannya 5 tahun sekali. Ya. Coba apa dibaca coba? Ya. Baca. Nomor 23. Al-Jaziah 23 ayat. Ayat 23, Bang. Qurannya surat Al-Jatsiyah ayatnya 23. Kayak gini kan, teman. Ini orang-orang yang bilang nggak Tuhan kan Muhammad kayak begini. Coba Tasik Ngaji yang saya lawan debat. Dia langsung bilang, betul yang kamu katakan itu Edis. Bahwasanya Muhammad itu adalah Rob kita. Robnya umat. Yang diundang kayak begini. Udah Bang, nanti kalau udah ketemu baru kesini lagi ya. Suruh buka ayat Quran aja nggak ketemu, tahun depan ketemunya. Gimana? Al-Jaziah. Apakah kalian menyaksikan bagaimana umat muslim ketika disuruh membuka Qurannya? Ini. Makanya mereka cepat-cepat mengatakan tidak menuhankan Muhammad. Quran surat Al-Jatsiyah ayat yang ke-23. Apa di situ dikatakan? Sudah lihat kalian umat muslim? Inilah umat Islam nih kayak gini. Makanya saya bilang, tidak pernah saya ketemu ada orang Islam yang lebih ngerti Al-Quran daripada saya. Mereka lebih ngerti lomba baca huruf Arab. Kalau lomba baca huruf Arab mereka jagonya. Salah sedikit, oh salah katanya. Itu.
Belum ketemu juga Bang? Tolong. Oke Bang, belajar dulu buka Quran ya. Nanti kalau udah ini baru kesini lagi, oke? Jadi Ya, belajar dulu baca Quran dulu, belajar buka Quran. Nyari halaman Quran sampai tahun depan. Itulah teman-teman. Jadi saya itu nggak pernah ngomong asal-asalan loh. Saya bilang, saya itu pengalaman teman-teman. Sudah ribuan orang Muslim yang saya ajak diskusi. Ya kayak begitu semua. Kayak gitu. Cepat-cepat mereka mengatakan tidak menuhankan Muhammad. Cepat secepat kilat. Uncup PI mana berani? Mana berani Uncup PI ke sini? Uncup, Tasik Ngaji, nggak berani. Ketika mereka berani naik ke sini, mereka akan mengiyakan saya. Dian. Ya, selamat malam Dian. Halo Dian. Malam. Loh, kok hilang? Ucapin malam kok hilang. Ayo, silakan. Jangan ketakutan ya. Jangan ketakutan. Kaum muslimin wal muslimat, jangan gemetaran, jangan ketakutan. Kalau misalnya tidak punya ilmu, boleh didampingi bapak-bapak ustadz. 2-3 orang ustadz boleh mendampingi, ya. Silakan. Kita kasih naik ada sebentar. Senja Sagita. Karena saya lihat dia dari tadi naik, nggak tahu apa penting apa bagaimana. Ya, Senja Sagita, silakan nyalakan kamera. Senja Sagita. Selamat malam, shalom. Shalom, Senja Sagita. Apakah ada kipas di situ? Tolong dimatikan karena suaranya sangat berisik sekali. Ya, sebentar sabar ya, Bang. Ya, coba silakan nyalakan kamera. Ya. Shalom. Shalom, Bu. Ya, gimana, Bu? Ya, saya Nasrani. Saya mau sedikit minta saran sama Bang Edis ya. Saya kan Kristen maksudnya, Bu? Ya, saya Kristen. Ya, gimana? Saya ada dua video yang saya upload Bang Edis di VT saya. Langsung saya dihujat. Saya dihujat. Akhirnya terus terang sih, tanyanya itu bukan versi saya yang jawab ya, dalam arti saya jauh sih dibandingkan dengan Bang Edis ya. Saya nggak tahu apa-apa sih. Cuman aku sarankan untuk ke Bang Edis, saya malah dihujat nggak karu-karuan. Oke, hanya itu yang mau disampaikan? Iya, saya bilang kalau coba ke Bang Edis aja. Kalau memang ingin tahu sudah sangat-sangat jelas sekali itu di Bang Edis, saya bilang gitu. Nggak terima juga main ke DM saya dihujat habis-habisan. Sampai saya dari lagu-lagu saya puji-pujian dihujat lagi. Saya nggak tahu. Tapi saya nggak masalah sih, nggak masalah. Memang ya beginilah kalau kita tuh sudah biasalah dihujat, difitnah. Tapi kita tetap hanya satu dalam nama Tuhan Yesus. Itu aja Bang Edi. Oke, hanya itu. Dari saran Bang Edi, ya dari saran Bang Edi gimana? Saya diam atau gimana? Ya, kalau dalam ajaran agama Kristen itu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Ketika mereka menghujat, ya dijawab saja dengan argumen. Oke, siap. Ya, kalau kita mengcounternya dengan argumen, kita beradu pendapat, itu bukan kejahatan. Seperti itu. Yang kejahatan itu menghujat balik begitu. Oke, siap. Ngomongin, memaki-maki begitu, itu yang nggak boleh. Iya. Oke, hanya itu Bu. Jadi dibiarkan. Iya, makasih Bang Edis. Sama-sama. Ya, semangat. Oke. Ya, shalom. Shalom, terima kasih. Ya, silakan yang muslim ya. Oke, kita kasih naik ada Rasa Baru. Ya, Rasa Baru, selamat malam. Halo Rasa Baru. Nah, ini gimana? Oke, kita kasih naik ada Winda Lestari 222. Oke, Winda Lestari 22. Selamat malam Winda Lestari. Selamat malam Winda Lestari. Halo. Ya, teman-teman sekalian, pastikan teman-teman kalau teman-teman Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Teman-teman lihat ya, ini ada tombol, ini ada tombol, ini ada tombol. Ini setiap tombol ini ada fungsinya masing-masing, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pencet yang ini, tombol guest ini tombol ini nanti teman-teman akan naik ke atas ini. Nah, kalau teman-teman sekiranya bukan mau naik atau salah kepencet, teman-teman cek saja Anda sedang mengajukan permintaan naik atau tidak. Dicek apakah Anda sedang mengajukan permintaan naik. Ya, makanya kadang-kadang begini. Ini saya cek ini yang mengajukan permintaan ini 100 orang.
Nah, 100 orang makanya teman-teman, kalau teman-teman sekiranya Kristen, ditarik saja permintaan naiknya. Supaya kita kasih kesempatan kepada yang Muslim. Seperti itu. Oke teman-teman? Kepada teman-teman yang Kristen, pengajuan permintaan naik kalian silakan dicabut saja. Supaya kita kasih kesempatan yang Muslim ya. Karena pengalaman saya ketika yang Kristen saya naikkan, kadang-kadang suka diem, gak tahu mau ngomong apa. Atau salah kepencet atau bagaimana ya. Oke, kita kasih naik ada Wine. Ya, Wine. Selamat malam, Wine. Tidur juga. Ya, teman-teman, karena mungkin memang sudah jam 11 malam ya, waktu Indonesia Barat. Jadi mungkin banyak teman-teman yang pada ketiduran atau bagaimana. Tapi ya, kita masih perlu berusaha lah ya untuk mencari yang memang betul-betul belum ketiduran ya. Coba kita kasih naik ada Ahmad Lisan. Ini Ahmad Lisan ini kalau nggak salah sudah naik kemarin. Ahmad Lisan. Ya, Ahmad Lisan, selamat malam. Saudara Ahmad Lisan. Selamat malam Bang. Halo. Silakan Bang Ahmad Lisan, apakah Anda seorang Muslim? Muslim Bang. Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita diskusi Bang, silakan. Oke Bang, ini nggak bisa Bang. Gimana? Oke Bang, bentar Bang. Coba diundang lagi Bang. Oke, baik ya. Kita kasih naik ada Amir Khan. Amir Khan. Oke, kita kasih naik Amir Khan. Ya, selamat malam Amir Khan. Halo, saudara Amir Khan. Ya, Edis. Selamat malam, Edis. Selamat malam. Ya, coba saudara Amir Khan, bisakah Anda memposisikan HP Anda itu yang benar gitu, biar nggak separuh-separuh wajahnya, duduk yang bagus, begitu coba. Ya, sama. Nggak, saya kan harus pelan-pelan, ada tetangga sakit ini kan. Iya, tetapi supaya wajah Anda terlihat, jangan separuh-separuh. Apakah bisa pakai headset atau bagaimana? Sebentar. Teman-teman kalau mau naik, teman-teman persiapkan ya peralatan-peralatan dan segala macam supaya teman-teman itu sudah siap, sudah ready begitu. Ya, Dis, gimana, Dis? Ya, bagaimana Pak Ahmad Ihsan? Apakah Anda seorang Muslim, Ahmad kan? Ya, nggak nyembah manusia, saya, Dis. Bagaimana? Nggak nyembah manusia. Suaramu menggaung, saya tidak dengar dengan baik. Begini, bagus nggak? Begini. Oke, coba Anda cari dulu perangkat yang bagus ya, biar saya bisa dengar ya teman-teman ya. Aduh, berat benar orang. Ya, teman-teman sekalian ya. Sekali lagi, kepada teman-teman yang Muslim, silahkan kalau kalian mengajukan permintaan naik, pertama-tama persiapkanlah diri kalian gitu loh. Jangan Anda naik terus Anda repot gitu, cari headset, cari ini. Siapin diri kalian, sudah siap sedia mau diskusi gitu. Jangan seperti kalian itu malah menunjukkan orang Islam itu tukang kalang kabut. Tunjukkan bahwa Islam itu mantap, bisa membela imannya gitu loh. Yuk, silakan, yuk, silakan. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Arya Putri Wahida. Oke, kita kasih naik Arya Putri Wahida. Oke. Silakan Arya, nyalakan kamera Anda. Saudara Arya. Halo? Oke, tidak nyambung lagi teman-teman ya. Ya inilah memang kelemahannya kalau malam terlalu larut malam kayak begini teman-teman. Jadi banyak yang menonton tuh udah sebagian tidur gitu ya. Jadi mereka nonton sambil ketiduran. Coba kita putar dulu ya. Kita putar. Kita cari dulu yang sedang live. Coba. Sekaligus kita bersihkan ya. Halo? Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Gracias. Darumi.
Dia mau PK teman-teman. Ya, inilah kalau kita seperti ini jadinya kita PK-PKan teman-teman. Bentar ya, saya keluar dulu. I won because you decided that you weren't ready. Sebentar ya teman-teman ya. Kita akan putar lagi satu kali lagi. Saya berharap kita ketemu si Uncup teman-teman ya. Nah, semoga kita ketemu si Uncup. Waduh, ini lagi. What's up bro? Bentar. Kita putar lagi ya. Waduh, ini lagi. Coba kita cari si Uncup. Hai bro. Hai join. Hai bro, ¿cómo estás? Oke. Sebentar teman-teman. Kita ketemu banyak dari Spanyol teman-teman. Oke ya, kita berikan lagi kesempatan ya. Kita berikan kesempatan kepada yang muslim. Silakan ya. Oke, kita kasih naik ada Solikin Bujang Merana. Oke, kita kasih naik Solik. Oh, Damar Tali. Oke. Kita kasih naik ada Damar. Ya, saudara Damar Tali. Muslim bang? No, terpental. Oke, kita kasih naik ada Ahmad Sawal. Semoga ini muslim yang pinteran. Oke. Ya, Ahmad Sawal, selamat malam. Saudara Ahmad Sawal. Muslim bang? Malam. Muslim? Ya, muslim. Oke, apakah Anda ingin berdiskusi lintas iman? Bisa juga bang. Oke, silakan bang, nyalakan kamera. Saya kirim permintaan untuk nyalakan kamera dari sini, silakan. Di sini gelap bang. Oh. Oke bang, kalau sudah malu jadi orang Islam, saya turunkan ya. Saya turunkan. Kita kasih naik lagi ada, sebentar. Kita kasih naik ada, kita lihat ya dari nama-namanya. Kita kasih naik ada Zainal Agam. Zainal Agam. Ya, selamat malam Zainal Agam. Ya bang. Muslim bang? Ya, muslim bang. Ya, apa tujuan Anda mengajukan permintaan naik bang? Kalau nanya kayak gitu mah ada di video dari disumpah. Apakah kalian masih melihat ada orang Islam yang punya nyali? Tidak ada. Itulah kenapa ya, seperti tasik ngaji dan lain sebagainya nggak berani. Oke, Dian. Selamat malam, saudari Dian. Iya, Mas. Kan? Kita kasih naik ada Naufal. Oke, Naufal. Naufal Al-Mahdali. Ya, selamat malam Naufal. Malam abangku. Ya, muslim bang ya. Muslim. Ya, silakan bang, nyalakan kamera. Saya kirim permintaan dari sini. Nah, ini yang kemarin, Bang Naufal. Gimana, sudah taubat Bang Naufal? Apa masih saja nekat mengikuti Muhammad? Saya mau bertanya satu. Oke, apa itu? Berani lah. Tapi kemarin sudah dipelajari? Oh, sudah. Bentar dulu, saya mau tanya. Anda meyakini apa kemarin yang Anda pelajari? Yang mana? Kemarin kita bahas apa? Oh, ya, soal mentaati, oke. Kan bukan itu. Yang barusan kemarin kita bahas. Ya, ketaatan Rasulullah dan Allah. Bukan, kemarin kita membahas menyusui pria dewasa. Wah, lupa. Ini novel yang mana ini? Kemarin Anda bahas apa di sini? Yang Anda bahas itu taatnya Rasul dan Allah. Oh, berarti salah orang. Ayo, silakan. Nah, saya mau bertanya. Sudah mengakui bahwa Anda mentuhankan Muhammad? Kapan kami menuhankan? Saya mau tanya satu. Mengakui. Kenapa Anda tidak mengakuinya? Karena dia bukan Tuhan. Rob bukan dia? Rob, ya memang Rob, tapi yang dituhankan itu yang disembah itu Robbihi, bukan ya, Rob. Tetapi Muhammad Rob kan? Robbul Alamin. Iya, tetapi Muhammad Rob bukan? Ya Rob, tapi bukan Robbihi. Dia Rob. Allah Rob bukan? Allah Rob, ya dia Robbihi. Oke, berarti berapa? Rob kalian berapa? Beda ke Robbil Alamin dan Robbihi. Iya, berarti Rob kalian berapa? Rob berapa?
Rob satu. Ini kan Rob. Istilah Rob itu. Makanya Bang. Makanya kalian ini punya 2 Rob. Aduh, gimana? Jadi Rob alami. Saya nggak nanya yang disembah. Saya nggak nanya mau disembah, mau dikentutin, saya nggak masalah. Yang mau Bang gini, kita tidak membahas masalah gini. Dengar ya. Ini Yusuf PI. Tahu Yusuf PI? Ya saya tahu. Yusuf PI ketika dia diskusi dengan saya, dia jelasin umat Muslim Muhammad itu adalah Rob kita, Robnya umat. Karena secara kaidah bahasa Muhammad itu memang itu adalah Rob. Tapi ketika dia arti Rob. Ya, makna Rob itu apa? Arti Rob itu bisa Tuan, bisa Tuhan, bisa yang mengatur, yang mengendalikan, yang memimpin. Itu arti Rob. Betul, pintar. Kalau Robihi? Oke, jadi Muhammad Rob bukan? Dia Muhammad Rob. Dia Rob bukan? Gelarnya, title-nya dia Rob nggak? Di tengah-tengah umat. Itu Rob, betul. Iya, di tengah-tengah umat dia sebagai Rob, betul. Sekarang Robihi itu apa? Robnya, Robihi itu Robnya. Robihi itu apa, Edis? Robnya. Robihi. Apa? Apa arti Robihi? Ya kamu yang nanya sama saya tadi udah saya jawab, kamu tanya lagi apa artinya? Katanya belajar 13 tahun. Kok kamu malah ketawa? Saya kan sudah jawab, Robihi itu Tuhannya. Orang yang belajar 3 tahun. Saya mau belajar agama Islam baru 2 tahun. Kok kalah dengan 13 tahun? Kenapa? Naufal, kamu tadi tanya sama saya kan, apa arti Robihi, betul? Betul. Robihi itu artinya Tuhannya. Ya, terus Robbul Alamin? Robbul Alamin itu artinya Rob semesta alam. Itu yang disebut Robbul Alamin. Allah itulah. Ya sudah, sekarang saya tanya, Muhammad di tengah-tengah umat sebagai Rob nggak? Saya mau bertanya dari tadi, Anda nggak kasih kesempatan. Gimana ini saudara? Kok Anda mau lari? Anda bertanya dari tadi, saya mau satu-satu. Loh, ini saja belum kelar, gimana Anda mau lompat ke yang lain? Gimana? Tanya. Kabur dia. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa
Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo, ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara. Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib. Tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar, sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan. Tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Syakur, beragama itu seperti memegang bara. Dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati.